Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Saya Husnul Khotimah akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pengertian komponen kurikulum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur, sedangkan kurikulum ialah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa komponen kurikulum adalah bagian atau unsur-unsur keseluruhan dari perangkat mata pelajaran yang diajarkan dalam dunia atau lembaga pendidikan. Di sini ada 4 komponen-komponen kurikulum, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, dan yang ketiga adalah komponen proses, dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Yang pertama adalah komponen tujuan. Tujuan kurikulum memegang peran yang sangat penting karena akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mengawali komponen-komponen kurikulum lainnya. Dalam penyusunan suatu kurikulum, perumusan ditetapkan terlebih dahulu sebelum menetapkan komponen yang lainnya. Tujuan pendidikan negara, khususnya Indonesia, merupakan penjabaran dari tujuan negara atau falsafah negara, yaitu Pancasila. Maka, tujuan yang diharapkan dari sebuah kurikulum haruslah sesuai dengan falsafah negara kita, Pancasila. Dan suatu kurikulum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi. Maksudnya di sini adalah antara kurikulum dan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat harus sesuai. Demikian juga dengan antar komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, dan juga evaluasi yang harus sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Yang kedua adalah komponen isi atau materi. Semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pada hakikatnya merupakan isi atau materi kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Biasanya, pengembangan kurikulum berpegang pada urutan yang mudah sampai yang sulit, dari yang sederhana sampai yang kompleks, dan dari keseluruhan sampai bagian-bagian, dari dahulu hingga sekarang secara kronologis, dari yang konkret hingga yang abstrak. Saya Indah Kurniasi. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen proses dan komponen evaluasi. Komponen proses, yaitu proses pelaksanaan kurikulum, harus menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, yaitu upaya guru untuk membelajarkan peserta didiknya, baik di kelas melalui tatap muka maupun di luar sekolah melalui kegiatan terstruktur dan mandiri. Disinilah seorang pendidik dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar. Komponen evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum, karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi, dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Melalui kegiatan evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum
perlu dipertahankan atau tidak. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individual. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi.